masih Minotaur yang di ban tidak dilepaskan. 4 game Minotaur masih dikandangin ya. Belum keluar sama sekali. Kajak juga di ban. Jadi hampir sama dengan game yang ketiga yang dibawakan oleh AP Brand. Dan Link-nya akhirnya, Link Fanny tidak dibiarkan untuk bermain. Dan kurang lebih saya setuju dengan seperti ini, tapi ada beberapa yang terlepas juga. Dan ya, XP laner si Pakito. Valentina juga masih Valentina, betul. Ada Valentina gak di Nevarame? Dan ternyata Valentina. Tadi kita sempat bahas ya pas lagi sambil nunggu. Emang tadi kita ngerasa dari sisi Onyx lane-nya mungkin nggak terlalu press, nggak terlalu pegang, kurang suppression. Jadi kita harus lihat tanpa ada assassin, mereka langsung ngambil hero-hero high ground, hero-hero area lagi. Ya, tapi sekarang lebih nyaman seharusnya bagi Onyx karena mereka mendapatkan Yves juga. Memang bisa di-copy, tapi nanti stack-nya nggak bakal lebih besar dibandingkan dengan punya Yves yang asli. Dan mereka sudah punya ini. Mereka punya Cloud yang bisa dive in ke belakang. Dan ini dia, belum ada jawaban untuk Cloud-nya. Karena Minotaur di-ban, salah satu hero yang mudah sebenarnya untuk bisa meng-cancel Blessing Duet dengan efek Storm dia ya, dengan knock-up ke atas. 2 pick sekarang Fredrin, Martis juga masih ada kalau mau bermain agresif mungkin, early aggression. Pakito juga masih bisa dan sekarang ada backline yang lebih lemah ya dari sisi Onyx, jadi mungkin pick Yuzong itu bisa keluar. Dan ternyata Terizla yang akan jadi opsi yang lebih diunggulkan oleh AP Brand. Ya, Terizla ini selalu keluar juga untuk Terizla yang bertemu dengan Beatrix. Langsung diambil lah. Marksman dibuka juga. XP laner sudah terlihat sekarang. Emang Beatrix ini jadi counter yang selalu digunakan ya kalau melawan Cloud. Biasa kita melihat Leslie, tapi berhubung AP Brand emang tim yang lebih suka team fight, Leslie di team fight kurang mantep lah dibandingin sama Beatrix. Menurutku lebih ke ini juga sih. Kalau di landing phase-nya lebih pasti Beatrix ya. Kalau dari Leslie itu nunggu 3-4 item baru jadi, baru dia ikut team fight atau baru efisien. Dia bisa berasa, tapi Beatrix dengan satu Furious Hammer ini berasa dia bacanya. Apalagi ketika udah ada Penetrate, udah ada pakai Red Rapati, ini Beautus Range-nya juga begitu pegang di Hunter Sword. Dan Masya akan dipertontonkan kembali. Tadi Masya di game yang ketiga, HB bar 3 aja langsung ditabrak loh tadi. Udah gak dikasih main banget. Karena Bus udah behind ya, dia masuk nge-dive langsung ke backline juga gak bertahan lama sama sekali. Dan sebenarnya di game ini juga agak berbahaya karena dengan adanya Cloud yang harus ke close range, mendekat, ada kemungkinan bisa langsung ke burst down sama Valentina dan Beatrix. Jadi kemungkinan Onyx akan mencari siapa gitu buat bantu tahan damage kalau nggak lockdown backline-nya pas Cloud lagi masuk. Ya, dan hero dari Ogwen di ban juga, ini dia Grok yang terban. Dan sebenarnya dari Beatrix di sini bisa menjadi makanan untuk Masya ya, karena dengan full bar HP yang tebal, Thunderclap ini akan bisa membuat Beatrix tidak pegang senjata. Senjata jatuh antara diambil atau menjual terlebih dahulu. Jadi ada beberapa second waktu yang akan dibaying atau dibeli nantinya oleh bots ketika ada team fight besar yang terjadi. Tapi untuk saat ini berarti dari segi team fight ada opsi, tapi sebenarnya kalau dari sisi mulai fight, AP Brand masih ada keunggulan, masih ada penalty zone yang bisa langsung ke arah backline. Jadi untuk Onyx, mereka juga harus mengamankan atau mengambil hero-hero yang bisa follow up dari sisi AP Brand. Martis Ben, hero fighter yang memang sustain ya, apalagi dengan efek decimate yang bisa dipakai. Tapi sebenarnya aku mengira tadinya bahwa AP Brand lah yang menginginkan untuk menggunakan Martis, tapi di-ban oleh mereka. Jadi jungler mereka masih hidden, masih sejauh ini belum terlihat. Fredrin Nakai juga masih sangat-sangat sering untuk terlihat. Hayabusa, Ben, Assassin. Oke, lagi dan lagi ada Assassin yang masuk bengkel ya. Ada 4 Assassin sudah terlihat. Dan ini berarti mereka respect oke lah. Karena memang Assassin mungkin bisa jadi meta yang sekarang kita ban, kita bakal paksa untuk main tank, fighter, jungler aja. Jadi kita bakal main hero yang durable, hero yang tebal, dan kita akan memaksimalkan siapa yang buat kesalahan nih. Siapa yang kepancing untuk melakukan inisiasi atau team fight. Dan no Kufra sekarang. Kalau tanpa adanya Kufra, Lancelot kemungkinan bisa keluar. Satu assassin terakhir yang tersisa. Lancelot ya, yang masih fleksibel dan outplay potensialnya lebih tinggi ya. Dan ternyata pick pertama dari Onyx adalah Fredrin.
dari front line, dari crowd control, karena balik lagi mereka tuh udah punya backline yang solid, jarak yang cukup oke. Mereka hanya harus mastiin backline-nya tuh nggak langsung ketabrak. Jadi pilihan oke, tapi nggak flex lagi ya, karena udah kelihatan langsung bakal kemana. Ya, dengan adanya Masya ya besar kemungkinan bakal bermain sebagai jungler. Tapi Masyanya, Kiboy juga pernah pakai Masya. Ya. Iya juga sih. Iya kan. Kalau mau jadi Masya roamer ya gak ada salahnya gitu. Ya memaksakan misalnya kalau Lancelot diambil ya udah Masyanya bakal nempel buat ke Lancelot. Kalau ya kalau ada ya karena di bandnya Kufra kemungkinan bakal ada assassin yang dipakai oleh Heavy Brand. Dan buat Heavy Brand, assassin boleh-boleh aja, tapi kalau begitu baik lagi mereka yang bakal agak spesial loh. Jadi kemungkinan assassin tapi seseorang yang lebih tinggi juga, dan ternyata ada Baxia, dan inilah combo Baxia Angela. Baxia Angela 4-1 berarti formasi dari AP Brand. Mereka akan invade dari awal dan akan membiarkan ya. Ini jelas banget di mana tugas dari Super Marco adalah farming jadiin item ikut tim fight akhirnya. Wah, ini berbahaya banget sih. Baxia, Angela, dan Valentina ini berarti mid lane-nya akan sangat sulit untuk dikontes oleh Onyx. Dan mereka kemungkinan nggak bakal dikasih kesempatan buat cari pick off atau bahkan kontes buff. Yap, dan durabilitas ya. Ini kontes siapa yang lebih tebal, siapa yang lebih kuat untuk ngebaying time sampai damage dealt mereka selesai. Siapa ini yang dari Onyx ya yang bisa tahan pressure dari Baxia buat mastiin buff itu nggak bakal langsung direbut berkali-kali. Bentar. Novaria kembali. Oke. Jadi mereka bisa main dari belakang juga. Dan sebenarnya Baxia ini kalau jadi jungler misalnya, dia bakal jalan kaki dan akan susah buat keluar dari real world manipulation. Dan juga dari Astral Meteor ya, jadi double slow dari Gift Novaria ini bisa jadi masalah besar. Tapi ada healernya sekarang. Jadi Astral Recall kalau ditembakin terus-terusan heal aja. Jadi efek cicil, efek pop dari Novaria ini agak ke negate sekarang. Jadi memang lebih ngandelin slow-nya ya daripada damage-nya. Yap. Yes, dan itulah tadi teman-teman kita sudah menyelesaikan ban and pick di game yang kali ini akan menjadi penentuan bagi kedua tim. Kita akan melihat apakah akan ada game kelima atau sebaliknya. Maka dari itu langsung saja saya kembalikan lagi ke caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana, Ranger Mas dan juga Choji. Silakan. Thank you Mas Kireka. Match point. Poin penentuan untuk Onyx Indonesia dan juga Heavy Brand. Karena mereka harus membawa game ini ke game yang kelima, Choji. Yes. Karena kalau tidak, Onyx harus mengakui kekuatan Heavy Brand. Tapi kalau game kelima, semua udah reset, semua akan menuju ke best of one. Dan tentunya ini akan lebih malam lagi kita melihat dan makin deg-degan. Tentunya sebagai Indo Pride ya, kita inginnya melihat adanya Grand Final Indo lawan Indo. Oh, pasti. Jelas. Pasti. Yes, maka dari itu kita doakan semaksimal mungkin. Dan good luck untuk Onyx dan juga AP Brand. Langsung saja kita lihat untuk game keempat AP Brand melawan Onyx. Kita tetap harus semangat untuk mendukung dan di rumah juga jangan kendor kolom komentar, ramaikan dukungan kalian. Kali kita akan menuju ke arah game yang sangat menentukan apakah masih berlanjut 5 game atau Onyx harus turun ke lower bracket. Ya, tapi yang aku suka untuk dari game kali ini adalah ini junglernya. Ini bukan jungler yang in and out. Ini jungler yang kalau udah komit antara lo survive atau lo tumbang. Gak ada yang namanya kabur-kaburan. Dengan mengambil ke arah Fredrin dan juga Basya di masing-masing kubu. Tapi kalau kita ngelihat dari mid laner power yang dimiliki oleh Onyx dengan Sans membawa Yves, menurutku ini bakalan menjadi salah satu winning factor juga untuk Onyx. Ingat, point kristal itu slow-nya bakalan parah banget efeknya ke arah Baxia dan juga Teris lah. Alright, dan bahkan kalau bisa kita bilang juga ini salah satu hero power dari Sans itu sendiri. Dari Yves. Tapi di arah belakang, Boots lagi akan menjadi sosok yang akan diandalkan oleh para pasukan dari Onyx untuk menuju ke arah Super Marco. Ya, Tapi dengan talent seperti ini, Boots punya mobilitas yang cukup oke sih. Sama dia memang udah diprioritaskan untuk one by one kayaknya. Gak cuma itu doang, kalau kita ngelihat ke arah Sans juga, dia ngambil weapon master gitu loh untuk memaksimalkan damage-nya lagi dengan memberikan attack tambahan dari magic power sebanyak 5% per item dan juga dari skillnya. Tapi selebihnya dari itu, kita melihat bahwa ada focusing map juga dari Angela yang membuat harusnya ada damage tambahan kalau Ogwen masuk ke dalam salah satu player dari AP Red. Informasi yang sangat mahal untuk EXP laner bisa didapatkan itu dengan tidak adanya flicker. Dan turtle telah terbuka. Ini harusnya Kairi akan lebih pede lagi untuk bisa mendapatkan turtle kali ini.
Akankah coba dimanfaatkan pergerakan dari seorang Kyrie yang tidak ada flicker Flatus di depan sana. Masih ada Angel lah. Bulls is coming. Masih ada Few. Tapi Retribution akan coba didapatkan oleh siapa kali? Kyrie! Wah, mendapatkan Retribution tapi first blood di tangan dia. Karena dia bisa besar dari seorang Few. Benar-benar memberikan burst yang tidak bisa ditahan oleh seorang Kyrie. Tapi mundur ke arah belakang. Bulls mencoba diselamatkan. Akankah ada pertukaran kali ini? Bulls harus menjadi korban kedua. Keganasan dari AP Brand. Yes, dengan prolonged team fight, ingat Ogwen di belakang sana selama masih ada mana, heal akan terus dikeluarkan, apalagi kalau misalkan menggunakan Roam Favor. Bahkan Keyboy pun tadi sudah mengeluarkan beberapa Void Blast juga, tapi sayangnya masih belum punya efek yang begitu signifikan menuju ke arah KLZ. Bahkan Keyboy, satu baris tersisa dengan tipis sekali darahnya masih bisa flicker ke belakang sana, tapi lihat View juga mencoba untuk menahan, dan bahkan Keyboy pun terbang. Ogwen flicker ke belakang sana menuju ke arah belakang, tapi Kyrie langsung saja lakukan charge, tidak ada kata kabur karena itu dia Appraisal Wrath dari Kyrie. Begitu manis tapi langsung ditukarkan lagi dengan Fancy menggunakan penalty zone dan juga revenge strike-nya. Apakah Keyboy tadi tumbang dengan adanya purple buff yang membuatnya terpatok sekali dan langsung turun di depan sana. Tapi kayaknya harusnya kena buff sih. Harusnya kena buff sih menurut aku ya. Yes. Tapi para pasukan dari Onyx kayaknya mereka udah mulai ketinggalan 2 point kill. Walaupun tempo yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan AP Brand, tapi ternyata cewek masih mau lebih. Dengan adanya Ogwen membuat Onyx sustain banget untuk team fight-nya. Lihat, Ogwen benar-benar harus nge-heal View. Onyx harus benar-benar bisa sustain team fight-nya. Harus dipaksain lagi. Kalau mungkin kasusnya tadi tidak ada Angel lah, Onyx itu cepat banget untuk nge-pick off dari seorang View. Itu dia, masalahnya Kyrie ini menggunakan Fredrin yang kita sudah tahu bahwa Fredrin kalau udah kena slow, itu benar-benar berat banget untuk bisa kabur dari situasi tersebut. Ditambah lagi dengan View yang menggunakan Valentina. Sorry to say, sisi powernya dengan Terrified itu bakalan enak banget kalau misalkan dikombo dengan penalty zone. Jadi, aku melihat bahwa dari kedua belah tim, ini punya skill, harmoni yang bisa dibilang sangat-sangat memadukan banget gitu loh. Apalagi dari AP Brand. Cuman Onyx juga bisa, tapi dengan syarat bahwa Suns-nya udah punya glow yang lebih dahulu. Oke, mundur ke arah belakang. Langsung dari wall manipulation dari seorang View. Imitasi yang terjadi para pasukan dari Onyx bakal coba dihantam ke arah belakang. Keyboy nggak bisa selamat. Karena dengan adanya Kaltisi terlalu kuat. Bahkan Kyrie harus tenggelam di dalam jungle-nya sendiri. Kyle Cici too strong. Dengan kombinasi dengan adanya Angel membuat Kyrie harus turun ke belakang. Dan one by one situationnya gagal di arah top lane. Sejauh ini damage burst masih belum keluar dari tangan tim Onyx kepada Kyle Z. Ditambah lagi dengan durability yang oke dan juga Angela yang selalu melakukan hard guard. Saya sudah hitung 3 kali sejauh gameplay berjalan. Itu semuanya menuju ke arah Kyle Z yang membuat dia susah sekali untuk ditumbangkan. Tapi ingat, masuk ke arah late game, menurutku Basya itu akan fall off. Apalagi menghadapi cewek yang menggunakan Cloud. Gak harus melulu menggunakan Blazing Duet, bahkan basic attack-nya saja mungkin di menit 15 sudah cukup sebagai poking damage terhadap Basya. Bahkan kalau gue pribadi ya, gue ngelihat power dari seorang Cloud itu di arah Battle Mirror Image dan juga poking. Kalau kemarin di arah Mid-Lane late game. Jadi gimana caranya dia bisa nge-poking sampai orang tuh berpikiran kalau damage-nya itu nggak terlalu sakit. Iya, tapi tiba-tiba bocor aja. Tiba-tiba bocor. Karena itu yang terjadi ketika kalau misalnya hero-hero tanky seperti ini ketemu Cloud, mereka itu kan kira oke, gue bakal nahan sedikit nih damage-nya, tapi dengan prepet seret langsung hilang begitu saja. Cuman match-up-nya jadi kayak game pertama, dimana kalau misalkan cewek single lock target, itu damage-nya emang massive. Tapi kalau compare dengan Beatrix, menurutku itu bakalan menjadi sedikit perbedaan yang kelihatan lah. Kalau Beatrix kita tahu nih birunya mungkin 3 klip di arah late game, itu udah cukup banget untuk meltdown ke arah tanker. Ya, itu pun juga dengan mid laner. Kalau sekarang sih masih belum cukup. Sekarang masih belum cukup, dan gimana caranya dia bisa dapetin power dari farmingan terlebih dahulu. Dan View ini lagi-lagi menjadi sosok yang menakutkan untuk Kyrie. Kenapa? First damage-nya itu loh. First damage-nya nggak bisa ditahan sama Kyrie. Walaupun setebal apapun Kyrie nantinya. Iya. Apalagi Terrify Gaming yang jangan sampai para pasukan dari Onyx mereka terlena dengan permainan dari Kaltisi. Lihat di belakang Kaltisi. Tidak ada yang bisa didapatkan. Kaltisi terperangkap tapi terlalu kuat di fight dari para pasukan AP Brand. Bahkan lihat Kyrie yang harus tumbang di depan sana.
Kombinasi kembali terjadi antara Angela dan juga Pasha. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus melepaskan dan merelakan seorang Kairi tumbang. Tidak ada bahkan kekurangan darah sedikit pun dari seorang Kyle TZ. Ya ini masalahnya, Angela mau masuk kemanapun juga bakalan menjadi salah satu titik kelemahan dari Onyx. Masuk ke view, tambahin move besi tambahan, tambahin slow juga, membuat ya damage-nya besar. Apalagi dengan cewek, lihat. Oke, damage-nya juga udah mulai keluar. Karena hampir saja terkena Renner Sabati dari Super Marco. Tapi balik lagi ke pembahasan. Dimana Angela di sini, itu nggak ada yang namanya salah. Masuk kemanapun itu bakal asis banget, apalagi Suns di belakang sana dengan minimnya front line, apalagi dengan XP yang diisi oleh Masha. Dalam tanda kutip, kalau ada yang masuk sampai ke belakang, itu udah nggak ada yang bisa deny lagi. Sama sekali nggak ada yang bisa deny untuk memproteksi ke arah Suns. Alright, tapi di arah bottom lane, Boots benar-benar akan dipegangin kakinya oleh seorang Ogwen. Coba untuk melakukan kill minion, tapi kali ini yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Onyx bisa membuat ruang untuk seorang cewek. Power dari AP Brand memang dia sangat kuat untuk team fight, tapi mereka agak sedikit kekurangan dari segi split push. Ya. Walaupun mobilitas yang cukup cepat dilakukan oleh KLTC, tapi kali ini tidak bisa terlalu bisa mengejar untuk seorang cewek. Dan dari segi item ya, dengan arah gold play-nya bakal coba dipasang KLTC versus Sun di depan sana, bakal dipegangin kakinya dan dari Woman mulai akan dibuka. Penalty zone menutup hari dari Onyx Esports di arah mid lane, bahkan mid lane turret mereka di outer sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang bisa mereka selamatkan. Bahkan KLTC bergerak semena-mena. KLTC bergerak sesuka hati. Tidak ada yang bisa menumbangkan KLTC. Tidak cukup damage. KLTC too strong. Maka dari itu Onyx memilih untuk melakukan split push seperti sekarang. Dimana Boots dan juga cewek tadi di arah top lane split push dengan cukup baik, tapi sudah mulai digigit juga. Bahkan KLC sudah menemukan Boots itu juga di sana. Ogwen pun memberikan damage banyak mungkin. Boots yang satu balik tersisa otomatis tidak akan kuat untuk menahan 3 hantaman dan juga jepitan dari pasukan AP Brand. Bahkan kalau bisa kita bilang Super Marco dan juga Ogwen saja, nggak usah pakai seorang KLTC, itu juga pun nggak bakal cukup kuat kalau menurut gua. Ya. Karena heal-nya cukup tinggi, terlalu kuat damage dari Super Marco, membuat Boots yang ketinggalan satu level atas Super Marco, dia tidak mungkin capable itemnya, nggak bisa catch up. Lihat, 5.000 gold difference, di menit yang ke-9, itu jauh. Dan mungkin ada 1-2 item yang akan sangat signifikan perbedaannya. Apa tuh contohnya? Contohnya, sekarang dari Boots belum punya 3 atau 2 item. Mungkin sekarang dia cuma 2 item aja. Itu juga kalau dapat farmingannya. Sedangkan Super Marco mungkin udah punya 3 item. Lihat, Kairi nggak bakal dikasih masuk. Nggak butuh power of retribution. Dia gimana caranya? Dia tutup di depan sana. Flicker bakal serahkan. Dan Renapati! From Super Marco berhasil menutup seorang keyboard yang makan Kairi akan menjadi korban keganasan view. Dia disembur. Terrify Gaming. Cewek bahkan gak bisa masuk karena teritorial AP Brand dijaga oleh sang perkasa Fantasy. Frontliner minim dari Onyx ditambah lagi dengan ketinggalan gold lead, membuat Onyx pun seakan-akan kebingungan siapa yang seharusnya ada di depan sana untuk menahan damage yang diberikan oleh teman-teman dari AP Brand. Power dari Suns dari tadi cukup oke dari segi territorial powernya, tapi balik lagi untuk melakukan counter setup ini yang agak bingung dilakukan oleh Onyx, apalagi dengan Lord yang sudah berjalan di arah mid lane sekarang. High ground defensive masih ada Suns, tapi bagaimana dengan cewek? Apakah dia berani untuk melakukan begitu? Reward manipulation bakal coba dibahas dari depan sana, tapi lihat dari seorang Kairi sekali maju ke depan di spray down, 1 klip dari Super Marco membuat dirinya hilang hampir setengah darah. Ini Lord yang pertama, mungkin tidak terlalu sakit damage-nya, tapi masih ada super minion bergerak. KLTC mencoba melakukan zoning out. Priestland menjaga seorang cewek. Boots versus everybody. Boots gak bisa melakukan. Ada sebuah tembakan dan turret akhirnya men-shutdown seorang KLTC. Ketika tidak ada KLTC, ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar untuk para pasukan dari Onyx, dan mereka nampaknya mengurungkan niat. Kalau nggak ada turret, mungkin KLTC tadi masih bisa selamat untuk mundur. Ya, yang menjadi hal yang sangat menekankan dari Onyx adalah Ogwen dengan focusing max menurutku. Karena balik lagi, bahwa KLZ yang dalam tanda kutip punya mobilitas oke di saat shield unity-nya menyala, itu udah menjadi power yang cukup menyeramkan bagi Onyx, apalagi dengan item di mana Molten Essence di tangannya. Ingat, Molten Essence itu nambahin damage di mana memakan 0,8% max SP kita untuk diberikan kepada lawan sebagai damage. Ada Radiant Armor juga, ditambah lagi dengan ternyata Boots membawa 1 Garden Helmet diikuti dengan Molten Essence dan juga Corten Sight. Itu yang gue bilang, 2 item berbanding dengan 3. Yes. Ini nggak bakal cukup, dan bahkan kemungkinan besar dia akan menuju ke arah Demon Counter Sword.
possibility yang cukup tinggi di sana. Dan itu semakin lebih berbahaya untuk seorang Kyrie ataupun Boots yang notabene dia ada menjadi garda terdepan. Ya, para pasukan dari Onyx Esports. Boots harusnya udah tahu dia bakal coba dikejar asal-asalan. Kali ini untungnya Boots dikasih space untuk mundur. Gagal ada gerebekan dengan blind spot yang terjadi. Melihat View dan juga Open gak bisa megang Boots. Dia langsung diem di sana, dia recall. Karena dia tahu nyawanya terancam. Ditambah lagi dengan Super Marco yang itu sama sekali tidak dibiarkan sendirian oleh teman-teman dari AP Brand yang membuat untuk di arah backline dari AP Brand tuh seakan-akan sangat-sangat safe gitu loh. Dan kalau kita ngomongin malah salah hero jamin, dari tadi Boots sudah melakukan hal tersebut, tapi ya seperti dikatakan oleh Bang Oji tadi, item yang masih kurang, masih belum memiliki burst power yang cukup untuk langsung nge-shutdown ke arah Super Marco. Dan ini masih relatif di arah mid game. Kalau sudah sampai late game sih udah makin berbahaya lagi sih. Oke, kita melihat apakah ini akan ada take over world yang didapatkan Onyx. Karena Flaptizzy udah lebih kuat lagi, dia udah punya Sky Guardian Helmet. Informasi yang sangat mahal barusan udah dilihat kalau tidak adanya pergerakan cewek untuk masuk. Ketika Battle Mirror Image sudah dibuka, cewek masuk ke situ dia akan menjadi bahaya. Dan lihat, satu kali semburan aja, cewek seperempat darah dan hampir setengah darah hilang. Mencoba untuk menangkap Flaptizzy. Membuka stance di depan sana para pasukan dari Onyx. Sedikit dengan sabar melakukan blocking damage, tapi nampaknya udah mulai akan teamfight terjadi. Flaptizzy udah ke arah belakang, bakal coba dikejar oleh Flaptizzy, tapi lihat ditungguin oleh seorang Flame. Di belakang sana Super Marco akan menjadi korban utama dari para pasukan AP Brand. Dua hilang, View menjadi korban kedua. Dan para pasukan dari Onyx mereka sama-sama masih mau lebih. Lihat damage yang diberikan oleh Kyle Dizzy. Kyrie too strong, coba diberikan, masih ada Sun, spamming point kristalnya dan Boots it's coming. Ogun menjadi pilihan utama. Where are you going, Ogun? Tapi nampaknya Ogun gak tercapai. Karena dia masih bisa mundur ke arah belakang dengan blinkernya para pasukan dari Onyx mereka. Teamfight-nya juga pada Apres Run. But not hope. Seorang Ogun mencoba diselamatkan dengan Real Manipulation. Masih ada penalti soal Kyrie. Kyrie ditumbang. The power of retribution, tapi mereka akan coba menutup Flaptizzy. Oh my god, masih bisa survive. Ogun di belakang sana, pure. Itu dia. Long waves yang dikeluarkan oleh Angela menjadi supporter ataupun tiang durability dari AP Brand. Kita sudah bisa melihat bahwa Flaptizzy ini menggunakan Terizla yang bisa mendapatkan damage reduction up to 30% di saat HP-nya menghilang. Ditambah lagi dengan heal yang dibawa oleh Ogun. It takes too long untuk teman-teman dari Onyx bisa langsung men-shutdown ke arah dua player tersebut. Apalagi dengan Kyrie yang membawa Pedrin. Yes, diikuti oleh Boots. Tapi mereka tidak unggul dari segi healing powernya. Oke, satu kali Apprecious Red bisa langsung mencambuk ataupun mempunish ke arah Ogun. Tapi kalau untuk mencambuk ke arah Flaptizzy, no, it's susah sekali untuk bisa menumbangkan ke arah hero power tersebut. Tapi satu hal yang sudah dilakukan sangat-sangat benar oleh Onyx adalah Super Marco-nya dipisah, langsung di lockdown, membuat adanya chance untuk Onyx bisa melakukan setup counter attack. Kalau misalkan bisa dilakukan lagi, mungkin saja akan ada turning point untuk Onyx. Oke, dengan pasukan dari Onyx mencoba untuk melakukan all-in terhadap seorang View. Flicker terakhir mereka begitu saja. Flaptizzy menutup pergerakan dari seorang cewek. Tapi cewek masih bisa mendapatkan Flaptizzy. Ini akan menjadi korban yang cukup mahal. Tidak ada play yang dimiliki dari para pasukan AP Brand. AP Brand akan coba dipasang. Kyrie kali ini udah mulai harus berpikir dua kali lagi sebelum dia bisa menangkap seorang Flaptizzy. Dan karena flicker dari Flaptizzy tadi nggak terlalu berimpact oleh seorang cewek. Ya, ini udah mulai mereda dari segi kondisinya. Bahkan damage leaderboard, walaupun teman-teman dari Onyx lagi fall off dengan perbedaan network di angka 6.000 Suns, tetap bisa memberikan damage yang paling tinggi untuk di menit 15 kali ini dengan 60.000 damage yang dikeluarkan. Tapi Onyx sudah mulai my god, informasi itu Blazeshot telah dibuka, tapi spray down from Super Marco. Tidak ada flicker kali ini untuk para pasukan dari Flaptizzy. Tidak bisa menuju ke belakang. Damage terlalu besar. Dengan server defensive. Apres One-nya gagal. Tidak berhasil mendapatkan apa-apa, tapi shutdown yang ini terjadi oleh Pulse. Thunder Climb yang sangat mahal membuat Pulse masih mendapatkan 1 point kill. Mundur ke arah belakang, para pasukan dari Onyx mereka sadar telah mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. No Flaptizzy for this time. Tapi walaupun begitu mereka tidak bisa melakukan wall karena wall masih terlalu jauh. Oke. Yes, cewek dengan cloud-nya sudah mulai kelihatan bisa membocorkan HP dari KLZ.
Tadi kita lihat dengan blocking damage yang dikeluarkan oleh cewek itu cukup banget untuk bisa hampir saja menumbangkan ke arah KLZ. Menurutku untuk Onyx di menit kali ini, power yang mereka bisa andalkan untuk bisa memenangkan game kali ini adalah kiting power mereka. Mereka bisa front to back dengan cewek dan juga Sans asal tidak terkena penonton string dari seorang Ogwen. Untungnya dengan adanya Battle Mirror Image, sepertinya pelarian cukup masih mudah dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi untuk Kairi yang dari tadi harus mencari solusi bagaimana caranya di saat Kairi masuk ke arah front line, dia tahu di saat dia tidak bisa pulang, tapi setidaknya ada trading yang baik untuk Onyx. Entah itu menumbangkan ke arah Super Marco ataupun View. Dengan View itu hanya butuh 2 skill source saja untuk bisa hampir one shot ke arah seorang cewek. Dan Lord akan hadir dalam 3 detik lagi. Oke, Lord sudah hadir. KLTC sudah berada di garis depan. Kalau melihat para pasukan dari Onyx, mereka akan coba mengejar seorang cewek. Bahkan retribution telah dikeluarkan, informasi yang telah diberikan ini adalah tidak ada retribution dan tidak ada split. Kalau ngomongin soal untung, ini mungkin agak lebih di arah KLTC. Karena dia tidak terlalu lama seperti sprint seorang cewek. Tapi lihat Ogwen telah keluar dari harganya. Kemudian ke arah belakang, fokus dari seorang Food. Terus ke arah Ogwen, oleh begitu saja. Tapi satu momen kecil, soal TC, nampaknya tidak terlalu berarti karena blessed duet. Terlalu cepat, membuat View berhasil melakukan satu momen kecil untuk seorang cewek. Pasti hanya immortality-nya saja yang pecah. Dan dia tidak bisa ditumpangkan. Karena cewek sudah tumpang oleh seorang View. Sama-sama bermain backline. Kalau kalian sadar, Onyx incer backline dari Epic Brain. Sedangkan Epic Brain juga incer backline dari Onyx. Jadi sama-sama backline yang diserang. Dan bahkan kalau misalkan kita ngelihat dari Sans itu sendiri ya, dia tuh sempat nggak bisa kabur di arah early game-nya. Tapi sekarang untuk di arah backline itu sudah mulai diamankan. Karena kenapa? Bukan karena ada yang jagain, tapi Boots-nya juga ngincer ke arah backline yang membuat fokusnya justru ke arah Boots. Dan Sans pun dilepas gitu saja membuat dia memiliki territorial power yang sangat kuat menggunakan EF-nya. Oke, KLTC standby on position. Dengan adanya hardguard, tanda mark dari hardguard ini membuat para pasukan Onyx harus bubar. Dan mereka sadar, mereka harus dorong dari lane ini di arah bottom lane dulu sih. Kalau Onyx, kalau mereka ingin bisa mendorong dari segi laningnya. Top lane udah pasti kedorong, karena dari Angela itu agak terlalu lama kalau untuk melakukan clear minion. Tapi mereka bisa possible-nya dorong di arah mid terlebih dahulu. Dorong sedikit, biarkan Boots mencari di mana yang harus bisa dimakan di arah belakang. Karena Kairi udah megang lock-nya, KLTC akan all in sebentar lagi. Dan para pasukan dari Onyx, mereka telah mendapatkan informasi di mana Super Marco berada dengan adanya Rainbow Apathy yang sudah dikeluarkan Joji. Seperempat saat terakhir, para pasukan dari Onyx, mereka udah mulai membuat barikade untuk seorang Kairi bisa bertahan di arah load. Mereka mencoba mengejar Flash CC, maka terjadi masa begitu saja. Tapi KLTC masuk ke dalam, para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk memasang KLTC. Tembakan retribution from KLTC berhasil didapatkan. Tapi bukan itu masalah utamanya. Gimana caranya mereka bisa mempertahankan lane mereka? Walaupun begitu, KLTC harus menjadi korban keganasan. View, di one manipulation, Rainer Apathy, gagal the blessing kuat from cewek. Berhasil mendapatkan satu momen kill. Udah karena belakang cewek harus tertinggal. Francis itu strong. Bakal Lord bergerak tidak ada yang bisa mengcovernya, Jody. Yes, satu pertukaran terhadap cewek, tapi ditukarkan dengan adanya 2 player ditumbangkan dengan View dan juga KLC yang hilang. Tapi problemnya adalah Onyx dengan Lord yang sedang berjalan ini akan sedikit merepotkan ya untuk bisa menahan wave yang lainnya yang datang dari top lane dan juga di arah bottom lane. Yang dilakukan dari Onyx menurutku sangat-sangat pintar sekali dengan Boots di arah depan sana. KLZ-nya memaksakan untuk mengambil kalah Lord, tapi dengan paksaan tersebut Lord-nya hanya menjadi Lord untuk menambahkan durasi permainan saja. Mengingat dengan 2 player yang hilang, push potensial yang didapatkan oleh Epic Brain tidak bisa terlalu efektif. Apalagi dengan Sans yang masih hidup dengan real world manipulation-nya. Onyx sudah mulai menunjukkan seberapa tajam kekuatannya untuk di menit kali ini. Tapi satu hal yang harus di-note, Boots ini benar-benar harus banget fokus untuk bisa ngambil ke arah backline seperti tadi. Karena di saat Ogwennya sudah hilang duluan, itu menjadi momen manis untuk Onyx melakukan team fight. Dan itu dia yang sempat aku bilang di early sebelum game pertama mulai. Kalau misalnya Kairi ini, walaupun pemegang retribution terbaik di Indonesia, tapi dari kemarin KLTC dia dengan sangat confident masuk ke arah belakang. Dia pede banget bisa adu dengan seorang Kairi. Dan memang terbukti beberapa belakangan ini KLTC ketika pertemuannya dengan Kairi, dia lebih unggul dari objektif yang dia miliki. That's why
di arah group stage kemarin dengan ada kemenangan 2-0 dari Epic Brain, itu kebanyakan dari KLTC dengan retribution yang sangat mahal. Yes. Maka dari itu, ini yang menjadi kontes lagi untuk di Lord berikutnya yang akan hadir dalam sekitaran mungkin 50 detik lagi bagi kedua belah kubu. Nah, menurutku setup dari Onyx tadi udah cukup bagus. Tapi emang ada beberapa momen kecolongan dengan adanya KLZ yang tadi masuk ke belakang dan juga view yang mungkin bisa saja hampir mau one shot ke arah cewek. Cuman ingat, Kiboy di sini juga menggunakan ke arah Novaria, yang dimana dengan menggunakan Astral Echo-nya dan juga Astral Recall-nya, seenggaknya masih ada bush yang bisa dibuka sekarang dimana view Dipaksa, flicker telah dikeluarkan, show-nya hilang, tidak ada power mid lane, 1 menit yang sangat mahal. Tandanya ini akan menjadi Lord tanpa ada view. Ketika tim fight 5 versus 4, mungkin yang harus dilakukan oleh para pasukan dari Onyx adalah gimana caranya dia bisa landing di ada bottom lane, didorong dulu. Dia dapetin inner turret terlebih dahulu. Dan kalau misalnya Epic Brain memaksa tim fight, gua harap mereka akan tim fight dan menghantam para pasukan Epic Brain terlebih dahulu. Ya, karena satu resource damage sudah hilang. Dengan ada Valentina otomatis lihat bagaimana Onyx langsung nge-burst ke arah Lord di menit yang 22 kali ini. Ditambah lagi dengan wave minion yang cukup rapi untuk Onyx. Ini sepertinya cukup possible untuk Lordnya diambil oleh Onyx. Oke, free. Kali ini Choji. Yes. Karena balik lagi minion jalan, lihat di arah top lane, di arah bottom lane udah mulai dirapiin juga oleh teman-teman dari Epic Brain. Oke lah, inhibitor turret di arah mid lane-nya sudah bolong. Tapi jadi yakin Onyx bakalan cukup kuat untuk menahan wave juga yang ada di arah mid lane. Oke, Lord diamankan oleh Onyx. Kalau gitu Istora mana tepuk tangannya? Wow, benar-benar masih bisa memiliki waktu untuk bisa menuju ke arah base mereka. Tapi waktu ini apakah mereka cukup, Choji? Blood Wings di tangan Sun. Itu bakal sakit banget. Itu bakal perih banget. Lihat pocket damage terjadi. Mundur ke arah belakang. Pistol telah dipecahkan. Para pasukan dari Onyx. Mereka mencoba untuk mendapatkan seorang KLTC udah mulai terperangkap. Tidak ada harga. Apa ada momen kill? Letting them from cewek menuju ke arah belakang. Betul saja Sakate. Masih ada Weston saja. Tapi Vincent terkena sampai mati. Coba Onyx. Menuju ke game yang kelima.